Suami terakhir. Bab 6691 Bab 6695 Bab 6691. Sial. Melihat situasi ini, Lukas sangat ketakutan dan memarahi pada saat itu. Siapa yang begitu berani? Di tengah kata-katanya, dia menoleh untuk melihat orang yang datang, dan hatinya terkejut. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir juga melihat ke arah cahaya dingin, dan melihat sosok yang diam-diam tergantung di pohon di luar halaman. Mengenakan jubah hitam, tubuhnya proporsional dan tinggi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat. Ini adalah Gu Qianqiu, Master Sekte. Melihat bahwa itu adalah Sekte Master, para murid yang hadir menjadi sangat hormat dalam sekejap. Hahaha, bagus, saudara bersumpah ada di sini. Daryl tersenyum, dan keputusasaan di hatinya menghilang seketika. Dengan adanya Gu Qianqiu, saya akan baik-baik saja. Glek. Pada saat yang sama, melihat penampilan Gu Qianqiu, Lukas juga tercengang, dan kemudian dia diam-diam menelan air liurnya, dan hatinya menjadi gugup yang tidak dapat dijelaskan. Anda harus tahu bahwa dia melakukan sesuatu pada Snowy dan mengikatnya. Itu benar-benar melanggar aturan. Dia awalnya berpikir bahwa Gu Qianqiu memiliki hal lain untuk ditangani dan tidak akan datang ke kota awan cerah untuk saat ini, tetapi dia tidak berharap bahwa itu akan tiba-tiba muncul malam ini. Pada saat ini, Lukas tidak tahu bahwa kesalahan yang dia buat jauh lebih serius daripada yang dia bayangkan. Master Sekte. Akhirnya, Lukas bereaksi, bangkit dengan cepat, dan dengan hormat berkata kepada Gu Qianqiu. Mengapa Anda di sini sekarang? Saat dia berkata, pikirannya berubah dengan cepat, memikirkan bagaimana menjelaskan situasi Snowy. Wajah Gu Qianqiu tidak berfluktuasi sama sekali, dan matanya menatap Daryl yang diikat di sana, dan hatinya sangat marah. Lukas, bajingan ini, sebenarnya ingin menyentuh saudaraku yang saleh. Us. Detik berikutnya, Gu Qianqiu tidak menjawab pertanyaan Lukas, sosoknya melintas seperti daun jatuh, dengan lembut melompat dari puncak pohon dan mendarat di halaman. Para murid yang hadir tiba-tiba berkata serempak. Selamat datang, Master Sekte. Gu Qianqiu sedikit mengangguk, lalu berjalan menuju Daryl selangkah demi selangkah. Dalam sekejap, mata penonton semua terfokus pada Daryl, masing-masing dengan tatapan kompleks di matanya. Melihat situasi ini, Snowy dengan cepat berkata, Master Sekte, Anda harus adil. Daryl tidak bersalah. Sebelum perubahan, Snowy tidak akan begitu bersemangat sama sekali, tetapi untuk beberapa alasan, melihat hidup dan mati Daryl barusan, dia tidak bisa menahannya. Tepat sebelum kata-kata itu selesai, Gu Qianqiu menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Kemudian, Gu Qianqiu terus berjalan menuju Daryl. Hahaha. Pada saat ini, Lukas tidak lagi cemas, dan dia sangat bersemangat. Pada saat ini, dia berpikir bahwa Gu Qianqiu datang ke kota awan cerah karena kematian Brandely. Dan sekarang, dia ingin membunuh Daryl sendiri untuk membalaskan dendam Tuan Altar. Menebak ini, Lukas melirik Snowy tanpa sadar, dengan sedikit kebanggaan di alisnya. Siapa menyuruhmu untuk selalu melindungi anak ini? Sekarang Master Sekte ada di sini, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa melindunginya. Berpikir pada dirinya sendiri, Lukas buru-buru mengikuti di belakang Gu Qianqiu, dan berkata dengan wajah datar. Master Sekte, Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Daryl ini membunuh Master Altar, dan saya akan menggunakan darahnya untuk memberi penghormatan kepada roh Tuan Altar di surga. Saat Lukas berbicara, dia memperhatikan perubahan di wajah Gu Qianqiu. Pada saat ini, Lukas berpikir bahwa Gu Qianqiu akan mengangguk setuju, tetapi adegan berikutnya mengejutkannya. Saudara laki-laki. Pada saat ini, Gu Qianqiu berjalan ke arah Daryl, mengangkat tangannya, dan memotong tali di tubuh Daryl, wajahnya penuh dengan permintaan maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya terlambat dan saya telah membuat Anda menderita. Saat mengatakan ini, Gu Qianqiu tampak menyesal.
Awalnya, Gu Qianqiu tidak berencana untuk datang ke kota awan cerah, tetapi dia akan melakukan urusan di tempat lain. Dia lewat malam ini dan tahu bahwa Daril sedang membantu kaisar kecil. Segera setelah dia tiba di sub-altar, dia melihat saudaranya yang saleh diikat ke pohon. Namun, Gu Qianqiu bukanlah orang yang menunjukkan kegembiraan dan kemarahan di wajahnya. Saat ini dia sangat marah, tetapi dia belum menyerang. Hahaha. Mendengar kata-kata Gu Qianqiu, Daril menggerakkan tangan dan kakinya dan tersenyum. Untungnya, Anda datang tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Astaga. Melihat adegan ini, para murid yang hadir gempar, mata mereka melebar, mereka menatap kosong ke arah Daril, dan wajah mereka penuh dengan keajaiban. Ini, apakah saya mendengarnya dengan benar? Apakah Master Sekte memanggilnya saudara? Bab 6692. Pada saat yang sama, Snowy gemetar, dan wajahnya yang lembut penuh keheranan. Daril ini, kapan hubungan dengan Master Sekte menjadi begitu baik? Dia bahkan memanggilnya saudara. Setelah terkejut, Snowy tidak bisa mengatakan betapa bahagianya dia. Daril dan Master Sekte memiliki hubungan yang begitu baik, jadi dia tidak perlu membicarakannya nanti. Ini. Namun, Lukas, yang mengikuti di belakang, benar-benar tercengang, pikirannya berdengung dan kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Master Sekte memanggilnya saudara. Detik berikutnya, Lukas berkata dengan hati-hati. Master Sekte, dia membunuh Tuan Altar. Plak. Sebelum Lukas selesai berbicara, Gu Qianqiu tiba-tiba berbalik dan menamparkan wajahnya. Lukas mengerang, dan seluruh tubuhnya langsung terlempar. Setelah terbang puluhan meter jauhnya, Lukas menabrak dinding halaman dan jatuh dengan lembut. Tamparan ini, meskipun Gu Qianqiu tidak menggunakan kekuatan internalnya, dia juga menamparkan 7 daging dan 8 elemen, dan otaknya tersebar. Glek. Melihat adegan ini, para murid yang hadir tidak bisa membantu tetapi diam-diam menelan air liur mereka, dan mereka semua merasa panik di hati mereka. Master Sekte. Pada saat ini, Lukas berdiri dengan gemetar, wajahnya penuh dengan keluhan, dan berkata kepada Gu Qianqiu. Saya tidak bersalah. Dia benar-benar membunuh Tuan Altar. Saya membantunya untuk membalas Tuan Altar. Diam. Begitu kata-kata itu jatuh, Gu Qianqiu meraung dan berteriak dengan marah. Kamu bajingan, apakah kamu masih ingin berdebat? Kematian Brandely sepenuhnya disebabkan oleh dirinya sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan saudaraku yang saleh. Omong-omong, seseorang melaporkan kepada Gu Qianqiu sejak lama bahwa Brandely, penguasa altar kota awan cerah, diam-diam berkolusi dengan penguasa kota dan membantunya melakukan beberapa hal yang memalukan. Namun, karena tidak ada bukti konklusif pada saat itu, jadi Gu Qianqiu tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghukum Brandely. Sampai beberapa hari yang lalu, Gu Qianqiu mengetahui bahwa Brandely membunuh Tobias. Dia hanya tidak menyangka bahwa Brandely akan meninggal tiba-tiba. Omong-omong, Gu Qianqiu tidak tahu situasi spesifik saat ini, tapi dia sangat yakin bahwa Daril bertindak dengan cerdas dan tidak akan pernah membunuh Brandely tanpa alasan. Apa, saudara yang saleh? Pada saat ini, ketika dia mendengar panggilan Gu Qianqiu, Lukas terkejut, benar-benar tercengang, menatap Daril, terdiam. Dia dan Master Sekte bersumpah saudara. Ketika dia mendengar Gu Qianqiu memanggil saudaranya barusan, Lukas berpikir bahwa Gu Qianqiu hanya memanggil Daril karena sopan santun. Tetapi sekarang setelah dia mendengar kata saudara saleh, dia menyadari bahwa hubungan mereka tidak sesederhana yang dia pikir. Pada saat yang sama, para murid di sekitarnya benar-benar terpana. Daril ini ternyata adalah saudara bersumpah dari raja. Itu benar-benar tidak terduga. Melihat Lukas tertegun di sana, Gu Qianqiu menarik napas dalam-dalam dan tidak repot-repot berbicara omong kosong. Detik berikutnya, Gu Qianqiu berkata kepada Daril. Saudaraku, apa yang terjadi pada waktu itu? Saya mendapat kabar sejak lama bahwa Brandely berkolusi dengan penguasa kota, tetapi tidak ada bukti.
Jika Anda tahu detailnya, katakan padaku. Daryl mengangguk dan berkata dengan senyum masam. Masalah ini agak terlalu panjang untuk dibicarakan. Setelah itu, Daryl menjelaskan kolusi Brandely dengan penguasa kota dan pembunuhan Tobias secara rinci. Tidak hanya itu, Daryl tidak menyembunyikan fakta bahwa penguasa kota diam-diam membuat aliansi dengan JBY. Pada akhirnya, Daryl berkata perlahan. Justru karena penguasa kota dan JBY bersekongkol, dan sangat sulit untuk melindungi kota awan cerah kali ini. Tetapi pada akhirnya, pasukan JBY akhirnya dikalahkan. Astaga! Setelah mengetahui kebenarannya, murid-murid di sekitarnya gempar, mata mereka berubah ketika mereka melihat Daryl, dengan kekaguman yang tak terlukiskan. Ternyata dia telah melakukan begitu banyak untuk kota awan cerah, dan orang-orangnya sendiri salah paham tentang dia karena kematian Tuan Altar. Memikirkan kematian Brandely lagi, murid-murid ini tidak lagi merasa sedih, tetapi marah. Orang ini benar-benar penuh kebencian. Dia bahkan berkolusi dengan pengkhianat seperti penguasa kota. Ini akan jatuh ke dalam ketidakadilan seluruh Dao Surgawi. Orang seperti ini pantas mati. Ini sudah berakhir. Wajah Lukas sangat pucat, dan hatinya bahkan lebih gelisah. Bab 6693. Dalam hati Lukas, Daryl membunuh Brandely, dan dia pantas mendapatkan nyawanya. Tetapi sekarang setelah dia mengetahui kebenaran dari masalah ini, Lukas menyadari bahwa semua yang dia lakukan sebelumnya terlalu tergesa-gesa. Pada saat ini, ketika Gu Qianqiu mengetahui kebenarannya, dia pulih dan menatap Lukas dengan dingin. Lukas, jika kamu tidak tahu yang sebenarnya, mengapa kamu melakukannya? Apalagi yang harus kamu katakan? Saat berbicara, mata Gu Qianqiu penuh dengan niat membunuh. Jika bukan karena fakta bahwa Lukas telah melakukan banyak hal untuk Dao Surgawi dalam beberapa tahun terakhir, kebenaran akan segera membunuhnya. Glek. Merasakan kemarahan Gu Qianqiu, hati Lukas bergetar, dia menelan ludahnya, dan tergagap. Tuan Sekte, aku salah. Begitu dia selesai berbicara, Snowy, yang tidak jauh, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Master Sekte, dia tidak hanya ingin mengeksekusi secara pribadi, tetapi juga secara terbuka membalas dendam pribadinya. Kami berada di desa pegunungan sebelumnya dan terjebak oleh bandit. Pada akhirnya, Daryl yang menyelamatkan kita, tapi Lukas sama sekali tidak berterima kasih, tetapi menyimpan dendam. Saat dia mengatakan itu, Snowy menjelaskan adegan saat itu secara detail. Pada akhirnya, Snowy berkata dengan marah. Untuk membalas dendam pada Daryl, Lukas mengatur penyergapan dan menangkapnya. Selain itu, untuk mencegahku membantu Daryl, dia juga mengikatku. Kata terakhir jatuh, dan Snowy menatap tajam ke arah Lukas. Kamu. Melihat Snowy mengatakan ini di depan umum, Lukas panik dan marah, dan berteriak pada Snowy. Diam, jangan meludah. Saya tidak membalas dendam pribadi saya. Saya melakukan semua ini untuk membalas dendam Tuan Altar. Setelah mengatakan itu, Lukas menatap Gu Qianqiu dengan cermat, matanya penuh permohonan. Tolong dengar penjelasan saya, Master Sekte. Pada saat ini, murid di sekitarnya fokus pada Gu Qianqiu, menunggunya membuat keputusan. Gu Qianqiu tampak acuh tak acuh, tanpa fluktuasi sedikitpun. Setelah lebih dari 10 detik, Gu Qianqiu memandang Lukas dengan dingin. Saya adalah orang Dao Surgawi, dan saya terbuka dan jujur, dan saya tidak akan pernah melakukan hal-hal sepele ini. Pada awalnya, saya juga memalingkan muka, dan bahkan menempatkanmu di bawah pintu. Master Sekte. Mendengar kata-kata ini, Lukas menyadari bahwa itu tidak baik, dan dengan cepat membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan, tetapi hanya mengucapkan 2 kata, terlalu gugup untuk melanjutkan. Pada saat ini, Gu Qianqiu melanjutkan. Hal-hal yang telah kamu lakukan seharusnya dieksekusi, tetapi kamu telah melakukan banyak hal untuk Dao Surgawi dalam beberapa tahun terakhir, jadi saya akan menyelamatkanmu dari kematian. Tetapi mulai sekarang,
kamu bukan lagi seseorang dari Dao Surgawi. Kamu juga harus mengembalikan metode kultivasi. Kata terakhir jatuh, sosok Gu Qianqiu melintas, dan dia berada di depan Lukas dalam sekejap. Pada saat ini, di bawah tekanan nafas kuat Gu Qianqiu, kaki Lukas melunak dan dia langsung berlutut di tanah, gemetaran. Tuan Sekte, beri saya kesempatan. Saat mengatakan itu, Lukas terus bersujud dan mengaku bersalah. Namun, Gu Qianqiu tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia menembak seperti kilat dan menamparnya di atas kepalanya, langsung menghapus semua latihan kultivasinya. Bam! Lukas tidak punya waktu untuk berteriak, seluruh tubuhnya kelelahan, dan dia pingsan di depannya. Gu Qianqiu bahkan tidak melihatnya, dan berkata kepada murid di sebelahnya. Bawa keluar sub-altar dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Ya, Master Sekte. Mendengar perintah itu, kedua murid itu bergegas dan membawa Lukas, yang pingsan keluar dari halaman. Begitu kaki depan pergi, Gu Qianqiu mengangkat tangannya dan memberi isyarat, dan meminta muridnya untuk melepaskan ikatan Snowy. Setelah melakukan ini, Gu Qianqiu kembali ke Daryl dan berkata dengan nada meminta maaf. Saudaraku, dia juga seseorang dari Dao Surgawi, jadi dia hanya bisa menghadapinya seperti ini. Apakah kamu puas? Daryl tersenyum sedikit dan melambaikan tangannya. Kakak bisa melakukan apapun yang Anda mau. Omong-omong, di dalam hati Daryl, Lukas adalah seorang penjahat. Jika mereka peduli pada mereka masing-masing, bukankah mereka akan kelelahan? Melihat Daryl mengatakan ini, Gu Qianqiu tersenyum, dan kemudian memeluk bahunya dan berkata, saya belum melihat Anda selama beberapa hari, mari kita minum dan merayakannya. Anda berhasil mempertahankan kota awan cerah. Oke. Daryl mengangguk tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Snowy di samping mengambil inisiatif untuk berkata, Master Sekte, saya akan menyiapkannya untuk Anda. Bab 6694. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Daryl dengan tenang, wajahnya menunjukkan sedikit merah manis, dan dia berbalik dan berjalan pergi dengan cepat. Hahaha. Melihat ini, Gu Qianqiu tidak bisa menahan tawa, dan menatap Daryl dengan ekspresi yang dalam. Saudaraku, terakhir kali Anda dan Snowy dipaksa menikah oleh Nenek Safflower. Itu adalah lelucon. Dan sekarang, saya takut sepertinya itu akan menjadi nyata. Gu Qianqiu telah berjalan di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan kemampuannya untuk mengamati kata-kata dan ekspresi luar biasa. Sekilas, Snowy sudah menyukai Daryl. Daryl bingung dan bertanya. Bagaimana kakak bisa mengatakan itu? Ketika dia mengatakan ini, Daryl menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Snowy ini, karena kepolosannya, mencoba membunuhku beberapa kali, tetapi sekarang dia mulai menyukaiku. Bagaimana ini mungkin? Hahaha. Mendengar ini, Gu Qianqiu tersenyum sedikit dan berkata, saudaraku, kamu tidak mengerti ini. Wanita memiliki jarum di dasar laut, tetapi mereka juga emosional, dan siapapun yang menyukainya akan menunjukkannya secara tidak sadar. Saudaraku, jangan mengolok-olokku. Daryl menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Aku hampir memenggal kepalaku barusan, ayo minum. Oke, selamat minum, hahaha. Mendengar Daryl mengatakan ini, Gu Qianqiu berhenti membicarakan topik ini, dan langsung tertawa dan menyeret Daryl ke aula utama. Setelah beberapa saat, Snowy menyiapkan meja anggur dan hidangan mewah, dan kemudian berdiri di sampingnya dengan cantik dan berkata sambil tersenyum. Master Sekte, saya akan menyajikan teh dan air untuk Anda di sini. Ketika dia mengatakan ini, Snowy tampak hormat, tetapi perhatiannya selalu tertuju pada Daryl. Anda harus tahu bahwa Snowy memiliki kepribadian yang dingin. Di masa lalu, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk melakukan hal-hal ini, tetapi untuk tinggal di sisi Daryl untuk saat ini, dia bersedia menjadi pelayan. Hahaha. Mendengar apa yang dia katakan, Gu Qianqiu tiba-tiba tertawa dan mengangguk. Oke.
Snowy adalah muridnya. Gu Qianqiu secara alami jelas tentang apa yang dia pikirkan saat ini. Gadis-gadis lebih pemalu dan pendiam, jadi Gu Qianqiu tidak mengatakan apa-apa. Melihat Gu Qianqiu setuju, Snowy sangat senang dan segera menuangkan anggur untuk mereka berdua. Saudara laki-laki. Pada saat ini, Gu Qianqiu mengangkat cangkir dan menatap Daryl sambil tersenyum. Saya mendapat berita bahwa Jibeye menggunakan rantai besi untuk menghubungkan kapal perang, yang seharusnya tidak terkalahkan, tetapi itu benar-benar terbakar oleh api Anda. Berbicara, Gu Qianqiu tampak penasaran. Bagaimana saudara yang saleh melakukannya? Daryl tersenyum sedikit. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Saya sengaja membocorkan rencana kapal berantai ini dan meminta penguasa kota untuk memberi tahu Jibeye. Dalam beberapa menit berikutnya, Daryl menjelaskan situasinya secara rinci. Hahaha, itu luar biasa. Setelah mengetahui situasinya, Gu Qianqiu sangat bersemangat, menepuk pahanya, dan memuji sambil tersenyum. Saudara yang saleh benar-benar banyak akal. Strategi yang luar biasa, saya khawatir semua penasihat Jibeye tidak dapat memikirkannya bahkan jika mereka mematahkan kepala mereka. Dengan bakatmu, kamu bisa dianggap sebagai dewa di dunia, hahaha. Pada saat ini, Gu Qianqiu sangat bahagia. Adalah suatu kebahagiaan besar dalam hidup untuk mengenal saudara yang saleh yang luar biasa dalam hidupnya. Snowy di sebelahnya juga menatap Daryl dari dekat, dengan kekaguman yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Menggunakan strategi yang luar biasa untuk mengalahkan pasukan Jibeye yang berjumlah ratusan ribu, ini adalah hal yang unik dalam sejarah benua Tianxin, dan itu bisa disebut pertempuran klasik. Daryl ini, benar-benar maha kuasa. Saya benar-benar ingin tahu apa lagi yang tidak bisa dia lakukan. Kakak mengolok-olok. Daryl tersenyum, wajahnya penuh kerendahan hati. Kakak, saya hanya beruntung. Bagaimana saya bisa layak untuk perhitungan ilahi? Strategi ini dipinjam dari pertempuran Chibi yang terkenal dalam sejarah benua 9 daratan, dan Daryl tentu tidak berani menjiplak kehormatan ini. Gu Qianqiu menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu rendah hati. Baem. Saat bercanda, tiba-tiba ada raungan di luar, dan gerbang halaman dihancurkan oleh kekuatan yang kuat. Segera setelah itu, seorang murid berlari dengan panik, dan berkata kepada Gu Qianqiu. Tuan Sekte, seseorang mendobrak. Pihak lain sangat kuat, kita tidak bisa menghentikannya. Ketika dia selesai berbicara, mata murid itu penuh ketakutan. Apa? Mendengar ini, entah itu Gu Qianqiu atau Snowy, ekspresi mereka berubah. Bab 6695. Siapa yang begitu berani melepaskan diri di sub-altar Dao Surgawi? Daryl juga diam-diam mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Mungkinkah nenek Safflower yang membuat masalah lagi? Pergi dan lihat. Segera, Gu Qianqiu bereaksi, bangkit dengan cepat, dan berjalan keluar. Daryl dan Snowy mengikuti dengan cermat. Ketika mereka sampai di halaman di luar, melihat pemandangan di depannya, Daryl tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Dia melihat bahwa gerbang halaman benar-benar hancur, dan lebih dari selusin murid elit jatuh ke tanah, masing-masing dari mereka terluka parah dan kesakitan. Di pintu, dua sosok berdiri dengan tenang. Satu laki-laki dan satu perempuan. Pria itu adalah pria tua berambut putih, tampak berusia 60 atau 70 tahun, tinggi dan kekar, dengan rambut putih perak panjang, menutupi bahunya dengan liar, dan matanya bahkan lebih tajam. Ada aura kuat di sekelilingnya. Orang tua ini. Merasakan kekuatan yang kuat dari lelaki tua itu, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam terkejut. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan lelaki tua berambut putih ini, seperti Gu Qianqiu, juga peringkat 9. Setelah melihat pria tua itu, mata Daryl jatuh pada wanita di sampingnya, dan dia tercengang saat melihat penampilannya. Bukankah ini wanita yang saya temui di Gunung Berawan sebelumnya? Ya, wanita itu adalah Ivy,
dan pria tua berambut putih di sebelahnya adalah tuannya, Harold. Oh. Pada saat ini, Ivy juga menemukan Daryl, tertegun sejenak, dan kemudian sedikit rasa malu dan marah muncul di matanya. Sungguh kebetulan, saya menemukan sampah tak tahu malu ini. Sadar akan permusuhan Ivy, Daryl tidak panik sama sekali, tetapi malah mengedipkan mata padanya. Tak tahu malu. Tindakan Daryl membuat Ivy sangat jijik, dan langsung mengutuk dalam hatinya. Berani. Pada saat ini, Snowy maju selangkah dan memarahi Ivy. Siapa kamu? Beraninya mendobrak altar Dao surgawi saya. Ketika kata-kata itu jatuh, Harold terkekeh ringan. Gadis kecil, ini adalah sub-altar Dao surgawi. Tempatku di sini. Setelah mengatakan itu, Harold mengalihkan pandangannya ke Gu Qianqiu. Gu Qianqiu, kita sudah berpisah selama 20 tahun. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu. Pada saat ini, Gu Qianqiu menatap Harold, dan menatapnya dengan tidak percaya. Harold, kamu belum mati. Melihat Gu Qianqiu begitu bersemangat, Daryl mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Kakak, siapa orang ini? Snowy di samping juga menatap Gu Qianqiu dari dekat, wajahnya yang halus penuh rasa ingin tahu. Anda harus tahu bahwa Master Sekte ada di mana-mana di dunia, kecuali Nenek Safflower yang terjerat, sangat sedikit orang yang bisa membuat Master Sekte sangat bersemangat. Gu Qianqiu mengambil napas dalam-dalam dan berbisik. Orang ini adalah wakil raja tahun itu, Harold. Ketika raja tua meninggal dengan kejam, dia mencoba untuk mengambil kekuasaan sendirian, dan dia akan membunuhku. Aku melawannya di saat-saat terakhir, bertarung dan mengalahkannya. Dia jatuh dari tebing, kupikir dia akan berubah menjadi tulang sejak lama, tapi aku tidak menyangka dia masih hidup. Mendengar kata-kata ini, Daryl tiba-tiba mengangguk. Itu dia. Pada saat bersumpah saudara, Gu Qianqiu pernah memberitahu Daryl tentang masa lalu ini. Oleh karena itu, Daryl juga sangat terkejut mengetahui bahwa lelaki tua di depannya adalah orang yang bersaing dengan Gu Qianqiu untuk mendapatkan kekuasaan 20 tahun yang lalu. Tubuh Snowy semakin gemetar, dan otaknya berdengung. 20 tahun yang lalu. Wakil Master Sekte. Hahaha. Pada saat ini, Harold tertawa, berjalan perlahan ke tengah halaman, menatap Gu Qianqiu dan berkata, Gu Qianqiu, apakah kamu terkejut melihat aku tidak mati? Wajah Gu Qianqiu berubah, dan dia berkata dengan ringan. Harold, apa yang kamu lakukan di sini? Melakukan apa? Harold tersenyum ringan dan melihat sekeliling halaman. Saya juga orang dari Dao Surgawi. Wajar untuk datang ke divisi ini. Kamu bertanya saya ingin melakukan apa, bukankah itu konyol? Mendengar ini, Gu Qianqiu mengerutkan kening dan tidak menjawab. Pada saat ini, Ivy maju selangkah, menunjuk Gu Qianqiu dan berteriak. Gu Qianqiu. Kamu telah lama menduduki posisi Master Sekte Dao Surgawi, dan sekarang saatnya untuk mengembalikannya kepada tuanku. Melihat adegan ini, Daryl tiba-tiba tersenyum. Melihatnya seperti ini, Harold tiba-tiba muncul dan mencoba merebut posisi Master Sekte. Saya benar-benar tidak dapat memahaminya. Dia sudah sangat tua, dan dia masih harus berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Bukankah itu menarik? Posisi penguasa. Pada saat ini, Gu Qianqiu tersenyum acuh tak acuh, dan tidak memandang Ivy, tetapi berkata kepada Harold. Posisi Master Sekte terkait dengan keselamatan ribuan nyawa orang, dan tidak mungkin diberikan.